Hai sahabat kreatif, kembali lagi ya bersama Bu Eta dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas tentang esai reflektif ya. Nah, sahabat kreatif masih ingat apa itu esai reflektif? Nah, esai reflektif adalah esai yang ditulis secara formal dengan nada serius ya. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik penting yang berhubungan misalnya dengan hidup, yang berhubungan dengan kematian, yang berhubungan dengan politik, pendidikan, dan hakikat manusia. Nah, esai ini ditujukan kepada para cendekia, misalnya ditujukan kepada para pemimpin, ditujukan kepada para politikus, dan lain-lain. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Kita lihat ya contoh esai reflektif. Nah, sahabat kreatif, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat esai reflektif. Nah, sahabat kreatif, pada saat kita membuat esai, mengarang karangan jenis esai reflektif, yang harus kita ingat adalah kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Tentunya kita tentukan judulnya apa, lalu kerangkanya apa. Nah, contohnya ya, judulnya Sudahkah Kita Merdeka? Nah, dari judul ini saja ini sudah mengarah kepada esai reflektif, yaitu jenis esai, jenis tulisan yang menuntut kita untuk merefleksi ya, yang menuntut kita untuk memeriksa kembali ya, apakah hal yang terjadi itu sudah benar atau sudah sesuai. Nah, judulnya Sudahkah Kita Merdeka? Nah, kerangkanya paragraf pertama saya akan menjelaskan tentang keseharian warga di kampung, khususnya di Kalimantan Barat. Paragraf kedua saya akan menjelaskan tentang susahnya menjual karet. Paragraf ketiga saya akan menjelaskan contoh kehidupan warga yang sederhana. Paragraf keempat, saya akan menjelaskan tentang masyarakat yang jauh dari sentuhan modernisasi. Paragraf 5, saya akan menjelaskan tentang masyarakat perdesaan tidak merasakan sentuhan modernisasi. Kemudian paragraf ke-6, seluruh masyarakat Indonesia memikirkan pembangunan bangsa harusnya. Kemudian paragraf ke-7, mengenai makna merdeka yang sesungguhnya bagi pemimpin. Paragraf 8, makna kemerdekaan bagi masyarakat kecil. Dan paragraf yang ke-9 saya akhiri dengan penutup. Tentunya di dalam penutup ini saya memberikan kesimpulan. Nah, sahabat kreatif, ayo kita mulai lihat karangannya ya. Seperti apa saya mengembangkan kerangka karangan ini menjadi esai reflektif. Nah, contoh yang pertama, paragraf pertama sahabat kreatif. Ide pokoknya adalah keseharian warga di kampung khususnya di Kalimantan Barat. Ayo kita lihat bagaimana saya mengembangkannya. Dari kejauhan sudah terlihat rombongan baris berbaris, layaknya tentara dengan keranjang di bahu, tanggoy atau topi di kepala. Sosok-sosok tubuh setengah baya dan tua renta keluar dari tempat peristirahatannya. Lelaki menuju ke kebun dan perempuan menuju ke ladang. Nasi putih dan garam menjadi bekal penganjal lapar nantinya ketika di hutan. Karet-karet telah menunggu di hutan, siap untuk diambil airnya dan dijual. Itulah keseharian warga di kampung, daerah terpencil, khususnya Kalimantan Barat. Nah, ini adalah pengembangan ide pokok, yaitu keseharian warga di kampung, khususnya Kalimantan Barat. Paragraf kedua, sahabat kreatif, saya akan menjelaskan tentang susahnya menjual karet. Namun susahnya menjual hasil karet karena masih mendominasinya tengkulak yang memainkan harga sudah tidak asing lagi. Hasil panen padi dan hasil bumi juga susah dijual ke kota karena susahnya transportasi. Hal ini menjadikan warga desa hanya mengandalkan hasil bumi untuk sumber hidup sehari-hari mereka, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka di kampung.
Kemudian sahabat kreatif, paragraf ketiga, saya akan menjelaskan tentang contoh kehidupan warga yang sederhana. Hiruk pikuk berita bom, pemilu, pemerintahan, ekonomi, budaya, politik, dan informasi lainnya santer kian tidak terdengar. Lokasi kampung yang asing berada di tengah-tengah hutan menambah keasrian kampung yang dikelilingi hutan. Sudah menjadi kantor bagi warga yang tentunya tiada sentuhan inovasi modernisasi. Hidup apa adanya nampak pada warga kampung. Contohnya pada Bapak Anen dan Ibu Inot. Tergambar jelas dari sosok Bapak Anen dan Ibu Inot yang sederhana tanpa keluhan. Keikhlasan dalam menjalani hidup terlihat dari raut wajah mereka. Kemudian sahabat kreatif, paragraf keempat. Paragraf keempat, saya akan mengembangkan ide pokok tentang sebab orang perdesaan tidak bisa ke kota. Kerinduan Bapak Anen dan Ibu Inot untuk bepergian ke Pontianak sudah sejak dari beberapa tahun yang lalu. Namun hal ini hanya mimpi. Maklum, di kampung mereka hanya berteman dengan pohon-pohon dan hutan, jalan yang rusak, susahnya transportasi, hingga mahalnya biaya untuk menuju Pontianak membuat mimpi-mimpi tinggal mimpi saja. Kemudian sahabat kreatif, paragraf kelima, saya akan menjelaskan atau mengembangkan ide pokok. Ide pokoknya adalah suasana masyarakat di perdesaan. Bapak Anen dan Ibu Inot tidak dapat membaca dan menulis. Ini juga terjadi pada sebagian warga di daerah terpencil. Informasi yang lagi hangat dibicarakan di Indonesia jarang mereka dengar. Ketika jam menunjukkan pukul 6, titik-titik sinar nampak pada cercahan pelita-pelita suara binatang malam terdengar nyaring. Kunang-kunang berterbangan ke sana kemari. Warga kampung sudah terlarut dalam keheningan malam. Saya menjelaskan tentang suasana masyarakat ya pada saat malam karena tidak ada listrik, jadi mereka hanya tidur saja. Oke. Kemudian sahabat kreatif, paragraf ke-6, saya menjelaskan mengembangkan ide pokok tentang belum tersedianya listrik di daerah pedalaman. Listrik bukan hal yang asing lagi bagi kita. Namun bagi sebagian masyarakat di kampung, listrik menjadi sesuatu yang sangat diidam-idamkan dan hayalan sejak puluhan tahun silam. Pernahkah kita memikirkan masyarakat kita yang jauh dari sentuhan modernisasi? Di kota terlihat masih maraknya aktivitas malam yang ditemani dengan hiburan-hiburan malam yang sudah mendapat sentuhan modernisasi. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Tidak banyak sentuhan modernisasi yang mereka rasakan di daerah terpencil. Ketika di kota, masyarakat berlomba-lomba memberi peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, magic jar, dispenser, TV, HP, tape recorder, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, kemudian paragraf ke-7, saya akan menjelaskan mengembangkan ide pokok tidak ada TV di daerah pedalaman. Namun sebaliknya, mereka yang hidup di daerah terpencil tidak mengenal, apalagi dapat memiliki alat-alat elektronik tersebut. Hal ini berarti, apakah mereka sudah merdeka? Sudahkah mereka merdeka mendapatkan informasi dari berbagai media TV, koran atau HP? Nah, sentuhan kemerdekaan hanya dapat didengar, namun tidak dapat mereka rasakan. Kemerdekaan dirasakan bagi kalangan tertentu, kalangan yang memang sudah memiliki keberuntungan sendiri, kalangan menengah ke atas. Merdeka hanya terbebas dari kungkungan penguasa asing. Ya. Kemudian yang paragraf ke-8 ya, sahabat kreatif. Ide pokoknya semua masyarakat memikirkan untuk prioritas pembangunan ya, kewajiban kita semua ya sebagai masyarakat untuk memikirkan prioritas pembangunan. Untuk persoalan ini, siapakah yang mesti memikirkannya? Nah, hemat penulis, seluruh bangsa Indonesia berpartisipasi untuk menciptakan prioritas meratanya pembangunan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, harusnya diprioritaskan. Tugas ini sungguh tidak mudah, namun dengan komitmen dan perencanaan yang matang dan terarah, tentunya pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat akan tercapai. Nah,
Kemudian paragraf ke-9, sahabat kreatif, saya akan mengembangkan ide pokoknya. Ide pokoknya tentang makna kemerdekaan bagi masyarakat pedalaman. Di tengah pergolakan masalah bangsa, hal mendasar memaknai kemerdekaan bagi warga kampung adalah menikmati pembangunan dan menjadikan visi hidup sebagai pondasi yang kokoh untuk membangun masa depan hidup menjadi lebih baik sesuai dengan hakikat ajaran agama. Siapa saja yang memimpin tentunya punya peluang untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terutama hak-hak warga yang ada di daerah terpencil, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan untuk menindak pelaku korupsi, kolusi nepotisme, monopoli, penyalahgunaan jabatan, penindasan masyarakat, pelaku ketidakadilan dan pelaku perebutan kekuasaan demi kepentingan pribadi merupakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian sahabat kreatif paragraf 10 saya akan mengembangkan ide pokok tentang makna merdeka bagi masyarakat pedalaman ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Inilah kalimat yang diteriaki oleh para pejuang dan seluruh bangsa Indonesia 76 tahun yang silam. Tentunya kalimat ini pula yang menjadi semangat bagi warga di daerah terpencil untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan. Pada saat sekarang, yaitu hidup layak, menikmati sentuhan modernisasi. Nah, sahabat kreatif, paragraf yang ke-11 penutup berisi kesimpulan, bisa saja berisi ajakan ya dan refleksi. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kemerdekaan menjadi sangat berarti ketika semua bangsa Indonesia memperoleh keadilan sosial, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah, sahabat kreatif, demikian ya bagaimana kita mengembangkan jenis paragraf esai. Nah, yang harus kita tekankan, yang harus kita pahami adalah ketika kita mengembangkan sebuah paragraf, mengarang, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu, sahabat kreatif. Seperti yang saya lakukan, sebelum saya mengembangkan sebuah karangan, saya buat dulu apa judulnya, kemudian kerangkanya. Kemudian dari kerangka tersebut baru kita kembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh. Demikian ya sahabat kreatif, mari kita selalu menulis, semua bisa menulis. Sampai jumpa.